Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shenli Fusta 19190236 kelas 3 PHP 56. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 3 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan khas Papua yang bernama Aunu Senebre. Aunu Senebre ini memang cukup menarik perhatian karena selain namanya yang unik, kuliner ini juga terpilih menjadi salah satu nominator Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2017 dalam kategori makanan tradisional. Makanan ini memang dipresentasikan seperti hidangan tradisional dari Papua lainnya. Itu yang membuat siapapun yang melahapnya akan merasakan sensasi yang istimewa. Mengingat Aunu Senebre ini hanya ada di daerah timur Indonesia. Banyak yang mengira bahwa makanan khas Papua yang satu ini memiliki tekstur yang kering. Padahal setelah dicoba, Aunu Senebre ini memiliki tekstur yang tidak terlalu kering. Malah akan terasa muncul sensasi gurih yang lezat yang diciptakan dari irisan daun talas. Pada saat penyajiannya, biasanya makanan ini disantap dengan papeda, yang juga merupakan makanan khas Papua. Akan tetapi tak seperti beberapa makanan tradisional lainnya yang populer sampai di luar wilayah daerahnya. Aunu Senebre ini hanya populer di wilayah masyarakat Papua saja. Karakteristik bumbu yang ada pada makanan ini adalah garam, karena memang dalam pengolahannya hanya menggunakan sedikit bumbu. Sejarah garam ternyata sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Garam pada zaman kuno itu merupakan sesuatu yang bernilai. Bahkan garam menjadi salah satu bagian penting untuk acara persembahan masyarakat Mesir kuno. Jadi zaman dahulu itu garam merupakan komoditi dagang yang paling penting di seluruh belahan dunia. Menurut sejarahnya, garam pertama kali ditemukan di Danau Yunzhen, Cina. Lanjut, balik ke topik sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat Aunu Senebre. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, sediakan 250 gram teri basah, lalu 2 lembar daun talas, lalu seperempat kelapa parut, nasi secukupnya, garam secukupnya. Cara membuatnya, yang pertama adalah cuci bersih teri basah tersebut, lalu goreng sebentar, angkat dan tiriskan. Yang kedua, jemur daun talas dan batangnya yang ingin digunakan sampai layu. Iris-iris daun talas dan batangnya tersebut. Kemudian rebus sampai matang dan empuk. Angkat dan tiriskan. Lalu campur semua ikan teri, nasi, daun talas dan batangnya, kelapa parut kasar, dan garam. Kemudian aduk sampai rata. Lalu langkah yang terakhir adalah kukus selama kurang lebih 25 menit dengan api sedang sampai matang. Lalu hidangkan. Makanan ini dapat kita coba praktekkan sendiri di rumah karena bahannya yang mudah didapatkan dan juga cara membuatnya yang simpel dan terlihat mudah. Warga setempat di Pulau Yunzhen memanen garam saat musim kemarau. Lalu jalur penyebaran garam. Dalam catatan sejarah, pusat perdagangan terbesar garam pada saat itu adalah berada di Maroko Selatan yang melintasi Sahara ke Timbuktu. Adapun jalur perdagangan garam terbesar lainnya adalah Mesir
ke Yunani dengan melintasi Laut Tengah dan Laut Aegea. Di zaman Romawi, garam tersebut disebut sebagai sal atau salubrious kristal, yang artinya kristal yang menyehatkan. Sal juga sebagai awal mula munculnya salari atau gaji, karena di zaman tersebut garam digunakan untuk menggaji para tentara Romawi yang bekerja melindungi garam yang dinilai sangat berharga. Lewat jalur perdagangan, garam pun terus menyebar luas ke berbagai negara di dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, garam juga mulai diproduksi di berbagai negara di dunia. Garam tak hanya berfungsi sebagai bumbu, tetapi garam juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dan hal-hal penting lainnya. Menariknya, di negara 4 musim, garam juga digunakan untuk mencairkan jalanan yang tertutup es serta salju. Berita ini saya ambil dari vimela.com. Makanan ini memiliki warna yang agak putih cerah karena gabungan dari warna nasi putih itu sendiri, kelapa parut, dan juga ikan teri. Pesan dan kesan saya pada makanan khas Indonesia adalah kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga dan mencintai makanan khas dari Indonesia, karena Indonesia terkenal akan kebudayaannya dan cita rasanya yang beragam. Untuk itu, kita juga perlu memperkenalkan dan mempromosikan makanan Indonesia ini ke luar negeri, supaya orang-orang tahu dan mengenal makanan yang ada di Indonesia ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata sebelumnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.